ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم 5 بأن ربك أوحى لها 4 يومئذ تحدث أخبارها 3 وقال الإنسان ما لها 2 وأخرجت الأرض أثقالها 1 إذا زلزلت الأرض زلزالها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Tribuners karena bertemu lagi dengan saya Ika Almira pada segmen Jazira Mulkiyah. Dan senang sekali karena saat ini saya sudah bersama dengan seorang hafiz muda asal Ternate yang bernama Aida Ainun Balkis. Ya, oke, Aida apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan Tribuners, senang sekali juga saya juga bersama dengan Mama Aida atau ibunya Aida sekaligus yang mengajari penuh Aida menjadi seorang hafiz. Nah, menarik sekali obrolan kita hari ini dan saya akan ngobrol-ngobrol bersama Mama Aida dan Aida seputaran perjalanan Aida menjadi seorang hafizah. Iya, oke. Untuk pertama mungkin Aida bisa perkenalan diri dulu. Namanya, umur, boleh Aida? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aida Ainun Balkis. Umur saya 11 tahun. Saya bersekolah di SD Alam Madani, Kota Ternate. Oke. Saya kelas 6 SD. Oke. Jadi Mama Aida. Aida kan sekarang kelas 6 SD. Umurnya berapa tadi? 11 tahun. Nah, kalau boleh tahu Aida mulai menjadi hafiz itu belajarnya mulai dari umur berapa? Belajar hafiz ya. Dia kan masuk SD 6 tahun. Jadi 6 tahun itu baru belajar ngaji. Baru Iqra gitu. 6 tahun. Jadi nggak sampai setahun sepertinya itu udah, pokoknya sekali udah ngaji selesai hatam Al-Quran, dia Iqra 2 bulan. Oh iya. Jadi 1 sampai Iqra 6 itu 2 bulan. Dari juz 1 Al-Quran sampai 30 juz itu 2 bulan juga. Itu baca. Iya. Nah, jadi setelah itu masuk bulan kelima mulai menghafal. Jadi Aida ini hatam Iqra 2 bulan. Iya. Hatam Quran 2 bulan juga. Tapi itu bacanya 2 bulan Aida. Jadi mulai menghafal Al-Quran pada bulan kelima setidaknya ya. Itu umur berapa Aidanya? Kurang lebih 7 tahun. Masih kurang dari 7 tahun. 7 tahun. Berarti kelas 1 SD ya? Iya, masih kelas 1 SD. Oke. Jadi sambil nunggu adanya rezeki, saya gitu yang ngajarin Aida. Iya, mulai Iqra gitu. Nggak kepikiran juga kalau bisa nyambung gitu kan. Nah, soalnya saya juga ngajinya ngaji awam, misalnya ngaji kampung gitu kan. Nah, jadi kayak istilah ikhfa apa segala itu kan masih dulu tuh kan masih kalau ini ketemu ini bunyinya ini kayak gitu kan, NY kayak gitu kan. Ternyata masuk nyambung gitu. Jadi udah Iqra 1 sampai Iqra 6 itu yaitu 2 bulan. Diajarin sama Mama Aida. Iya. Jadi enggak masuk TPQ? Enggak. Awalnya saya tuh mau masukin di tasbak yang di depan muamalat. Nah, itu saya ajak ke situ terus katanya di sini bukan tempat belajar ngaji, tapi yang udah tahu ngaji gitu kan. Nah, yang udah tahu ngaji diarahkan kemana gitu. Jadi itu juga yang memotivasi saya gitu. Jadi dia udah Iqra 6, saya balik lagi ke situ. Iya, gitu. karena sudah bisa ngaji. Gitu kan. Terus
mungkin dia menolak secara halus, katanya oh ini masih terlalu kecil, terus saya terlalu muda ya saat itu ya. Iya, masih 6 tahun setengah tahun. soalnya, masih 6 tahun setengah. Nah, belum cukup lagi 6 tahun setengah, 6 tahun 5 bulan kalau nggak salah. Nah, terus katanya ini masih terlalu kecil, tapi saya ngotot gitu kan, anaknya mandiri kok, nggak rewel. Udah bisa ikro juga. Iya. Nah, terus katanya kan harus dites dulu karena pendaftar numpuk yang belum dites gitu kan. Memang map-mapnya itu banyak gitu kan. Jadi suruh masukin berkas, katanya dites dulu. Dalam hati saya mungkin penolakan secara halus gitu ya. Nah, terus ya udah, alhamdulillah 2 minggu kemudian dipanggil, dites. Alhamdulillah lolos. Jadi masuk di kelas persiapan dan santri terkecil juga di situ. Nah, terus dari situ udah mulai ngaji, itu saya rutin. Jadi pulang sekolah sebelum makan ya. Sebelum makan apa sesudah makan, pokoknya setelah ganti baju ngaji dulu. 2 halaman. Iya. Kan tadi sempat singgung tuh, katanya Ibu tinggal 40 hari ke Jakarta tadi. Iya. Terus katanya tiba-tiba dapat kabar kalau Aida udah hafal surat An-Naba. An-Naba 10 ayat. 10 ayat. Itu jadi mendengar sudah hafal 10 ayat aja kita tuh luar biasa. Iya, ya, Masya Allah. senangnya ya, Masya Allah. Senangnya minta ampun gitu kan. Saya langsung panggil, coba mana Aidanya gitu kan. Nah, saya suruh baca gitu di telepon. Masya Allah, saya nggak nyangka kok bisa, tapi kata bapaknya, tapi nggak tahu hafalnya di mana, karena di rumah nggak pernah dengar menghafal gitu kan. Ya udah, saya udah balik dari Jakarta, saya temuin gurunya yang Ustadz Rasid itu, kebetulan awalnya juga belum Ustadz Rasid, masih Ustadz Ical. Nah, saya temui Ustadz Ical, terus kata Ustadz Ical, kebetulan sekarang wali kelasnya udah ganti, ada guru baru, nah Ustadz Rasid itu. Jadi saya minta ke Ustadz Rasid kalau boleh Aida itu setiap pulang dari ngaji dikasih tugas menghafal. Nah, dari situ itu yang saya ingat, hari pertama dia pulang itu katanya Ustadz ngasih tugas 3 ayat. Nah, cara saya memotivasi Aida, kalau guru ngasih 3 ayat, kita setornya harus 5. Iya, lebihnya. Harus lebih gitu intinya kan. Jadi kita harus tantang guru, saya bilang gitu. Nah, akhirnya besok, hari ini dia hafal 3, besok setor 5. Nah, guru juga nggak mau ini kalah, jadi besoknya dikasih 5 gitu kan. Dites 5. Pulang saya bilang kalau guru kasih 5 kita setor 10. Itu untuk surat An-Naba kan. Iya. 10 ayat. Nah, besoknya dia setor 10. Ustadznya ngasih lagi, pulang balik 10 lagi gitu kan. Saya suruh setor 20-nya. 20. Jadi dia setor yang per ayat itu mungkin cuman seminggu. Atau baca itu kebetulan waktu kita masuk 4 bulan Desembernya ada wisuda akbar. Ada wisuda akbar seluruh Maluku Utara gitu kan. Seluruh Ternate ya, seluruh Ternate. Sekolah-sekolah yang ada di Ternate. Jadi waktu mau wisuda itu Aida bacaannya baru 28 juz. Jadi yang mau diikutkan wisuda Iqra. Nah, terus kata ustadznya gini, manggil saya terus bilangnya gini, kalau bisa Aida yang 2 juznya diselesaikan bacaannya. Jadi biar kita ikut lagi ke wisuda Hatam. Jadi dalam 4 bulan itu dia ngambil wisudanya 2 gitu. Sekaligus Iqra sama Quran, sama hatam Quran. Hafalannya sama Mama Aida lagi. Nah, ini pasti Tribuners penasaran. Ini gimana sih caranya Mama Aida mengawasi lah untuk hafalannya si Aida ini? Ini benar-benar full 30 juz sama Mama Aida. Iya, betul. Itu gimana tuh caranya tuh? Cara hafalannya, resepnya lah. Iya. Kalau Aida, nah itu yang masih bersama Ustadz juga, hafalnya kan di rumah. Jadi ke Ustadz itu cuma nyetor yang hafalnya di rumah tetap ya. Nah itu caranya ditarget. Jadi awalnya belum tahu nih gimana caranya, cuman nyuruh aja. Nah terus sudah belum kayak gitu kan. Nah sekali waktu, biasa kan 15 menit itu udah bisa berapa yang kita tugaskan masuk gitu kan. Nah ternyata sekali waktu
saya lagi sibuk nyuci, jadi Aida udah belum gitu kan. Sampai jam 12, nggak nyadar jam 12, udah gitu saya bentak gitu. Ini masa udah jam segini, tapi langsung masuk gitu. Nah, jadi dari situ langsung, oh ini anak nggak bisa dilepas gitu. Harus keras gitu ya sama kalau Aida. di target sekian menit, langsung kita tagih gitu, langsung diminta setorannya. Dan memang itu mau dikasih waktu 10 menit, 15 menit, sama 5 jam, sama prosesnya itu sama. Jadi kita setoran awalnya tuh pasti ada kelirunya, ada salah bacanya, salah kurang katanya gitu kan dalam satu ayat itu. Jadi diulang lagi, kedua lumayan, ketiga sampai matang gitu. Oke, untuk persiapan jadi hafiz ya. Ke hafiz itu ya, ke RCTI itu ya. Jadi itu awalnya diperbaiki tahsinnya, apanya, bacaannya. Oke. Jadi kayak benar-benar Aida ini masuk hafiz umurnya berapa tuh? 8 tahun. 8 tahun. Nah, itu gimana tuh selama pertandingannya si Aida? Pengalamannya kayak gimana tuh selama hafiz untuk lomba di RCTI itu? Alhamdulillah banyak sih apa ya yang bisa kita ambil gitu kan dari pas karantina hafiz itu. Karantina berapa lama tuh? 2 bulan ya. 2 bulan. Terus akhirnya menang. Masuk 13 besar. Masuk 13 besar. Luar biasa sekali sih sebenarnya 13 besar, umurnya 8 tahun tapi. Iya, belum nyampe lagi. Oke, mungkin ada apa ya semacam harapan mungkin buat Aida ke depannya tuh gimana? Dari Bapak dulu. Iya, yang jelas mudah-mudahan anaknya tetap yang pertama istiqomah dalam Al-Qur'annya, hafalannya, jangan Amin. mundur dan hilang, terus bisa memperoleh predikat yang terbaik dalam event apa saja, dan bisa menerapkan nilai-nilai Quran itu dalam kehidupan sehari-hari nantinya sampai ke hari tuanya nanti. Amin. Oke, kalau dari Mama Aida nih gimana? Ini saya mau menyampaikan satu hal. Maksudnya kalau yang orang lihat kan yang hasilnya, prosesnya Nggak tahu kan. Nah, itu yang harus saya tekankan, bahwa menghafal Quran tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu memang butuh perjuangan, sangat butuh perjuangan. Ujiannya itu banyak memang. Jadi mustahil bisa sampai ke titik ini kalau kita menyerah. Karena luar biasa sekali ya, karena Aida ini memang bukan santri, tidak masuk pondok juga, cuman untuk hafalannya lah maksudnya hafalannya Aida ini benar-benar sama Mama Aida. Jadi benar-benar pelatihannya tuh full sama Mama Aida. Jadi untuk kata hasil kasarnya harus tega gitu. Keras juga sama Aida. Iya. Masya Allah sekali, karena Aida juga semangat sekali untuk hafalnya. Dia juga benar-benar termotivasi lah, motivasinya kuat juga. Ya, mudah-mudahan dengan keberadaan Aida ini sudah bisa menghafal 30 juz, bisa memotivasi anak-anak di luar sana, di luar, khususnya Ternate, umumnya Maluku Utara gitu. Iya. Belum ada banyak yang anak yang mengikuti jejaknya gitu. Bisa hadir lagi Aida Aida yang lain. Iya. Apalagi Aida sekarang kan muda sekali ya, baru 11 tahun ya. 11 tahun. Oke, Tribuners, ini obrolan yang sangat menarik sekali bersama Hafiz muda Aida dan juga mentornya sekalian atau mamanya sendiri, dan semoga cerita atau pengalamannya Aida seorang Hafiz muda ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Saya Iga Almira, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.